Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyadani Diaul Haq dari kelas 2 TRK JJ2 absen 13. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS hidrolika, yaitu eh, membuat map pada aplikasi Ekras. Pertama-tama kalian terlebih dahulu menyiapkan mapnya yang kalian bisa cari pada link Tanah Air Indonesia. Jika kalian sudah menentukan mapnya, di sini kan saya menggunakan map Kediri. Pastikan map jika map yang akan kalian masukkan pada ikrasnya yaitu pada bentuk UTM, Demnas, dan PRJ. Nah, di sini saya sudah memproyeksikan mapnya pada aplikasi ArcGIS. Oke, jika sudah maka kalian bisa membuka aplikasi Hekrasnya. Oke, pertama-tama kalian bisa menempatkan file kalian pada folder yang kalian ingin tempatkan. Itu pertama-tama klik new project, kemudian kalian bisa menamai filenya. Di sini saya akan menamai filenya Sungai Kediri. Oke, di sini saya akan menempatkan pada sini, kemudian Sungai Kediri, dan kalian klik OK. Nah, ini adalah nama project yang akan kalian kerjakan. Setelah itu, oh ya, sebelum kalian memulainya, pastikan terlebih dahulu pada unit sistemnya ini kalian menggunakan yang metric system. Jika belum, kalian bisa mengubahnya pada option. Oke, pertama-tama kalian bisa membuka task mappernya untuk memasukkan mapnya yang kalian akan rencanakan. Ya, sebelumnya pastikan terlebih dahulu satuan pada REST mappernya yaitu mapper. Jika belum, maka kalian bisa menggantinya pada tools, kemudian option, kemudian pada unit ini kalian bisa menggantinya menjadi meter. Oke, kemudian di sini saya akan memasukkan map saya, yaitu kalian bisa klik terrain, kemudian klik kanan, kemudian kalian bisa klik create new, kemudian ini bisa di yes saja, kemudian kalian bisa uh, memasuki uh, sungai PRJ-nya tadi yang kalian kan rencanakan, yaitu kemudian kalian oke. Nah, di sini kan saya memilih sungai pada Kota Kediri ya, yaitu pada Provinsi Jawa Timur. Nah, pada Jawa Timur itu memasuki zona 49S. Nah, ini. Jika sudah, kalian bisa klik OK aja. Kemudian pada input terrain file, pada tanda plus ini kalian bisa klik. Kemudian kalian bisa memasukkan Demnasnya, yaitu masuki dalam bentuk TIFF-nya. Kemudian OK. Nah, ini pada projection ini, jika sudah muncul datum ini, maka kemungkinan besar itu akan sukses. Jika belum, maka itu kemungkinan besar juga akan error. Jika sudah, kalian bisa create, kemudian ini yes. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah map Kediri yang saya pilih tadi pada Tanah Air Indonesia. Kemudian di sini saya akan memasukkan pada peta sungai pada Kota Kedirinya, yaitu pada map layer. Kemudian klik kanan, kemudian reference layer.
kemudian kalian bisa masukkan yang sudah kalian koreksikan sebelumnya. Oke, ini adalah peta sungai pada Kota Kediri. Di sini saya akan menganalisis sungainya pada bagian ini. Oke, pertama kalian bisa klik geometrinya, kemudian klik kanan, kemudian kalian bisa klik create new geometry, kemudian bisa menamainya Sungai Kediri. Dan oke, bisa close. Kemudian pada ini kalian bisa klik kanan, edit geometri, dan kalian bisa klik reverse. Nah, untuk kalian bisa memilih yang akan kalian analisis pada sungainya, kalian bisa klik tanda pensil ini. Secara kalian bisa klik pada hilir sampai hulu sungai yang kalian akan analisis. Kalian bisa mengikuti peta sungainya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa klik dua pada ujungnya. Sini saya akan menamainya menjadi Sungai Kediri. Nah, jika sudah kalian bisa klik OK. Kemudian setelah itu kalian bisa mengeceknya pada sebelum kalian cek pastikan kalian klik stop editing terlebih dahulu. Nah, ini adalah sungai yang akan saya analisis. Untuk mengecek apakah sungai yang sudah kita buat ini keluar atau belum, maka kita akan kembali ke Hecrasnya, kemudian kita klik pada view geometry. Kemudian kalian bisa klik file, kemudian open geometry data. Nah, ini adalah sungai yang barusan kalian buat. Nah, jika sungainya tidak keluar, maka opsi lainnya kalian bisa klik view, kemudian kalian bisa klik set semantic plot extents, dan klik yang set to compute extents. Nah, ini adalah sungai yang saya akan analisis. Maka jika sudah keluar ini, maka tandanya berhasil. Oke, setelah itu saya akan membuat cross sectionnya pada ujung sungai, ujung hilirnya dan ujung hilirnya. Nah, cara kalian bisa menarik garis pada ujung sungainya. Ini jangan lupa diklik dua terlebih dahulu, kemudian yang ujung satunya. Ya, pastikan jika kalian membuat cross section itu muncul angkanya ya. Jika tidak muncul angkanya, maka cross sectionnya itu tidak menyentuh garis birunya. Oke, ini adalah angkanya, STA-nya. Kemudian ini ujung satunya ke. Nah, ini muncul STA-nya. Setelah itu kalian bisa stop editing, kemudian kita akan mengeceknya lagi di Hecrasnya untuk memunculkan sungai yang akan kita rencanakan. Dengan cara saya klik.
Ini, nah ini adalah jika keluar ini maka akan sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita akan membuat interpolation untuk memunculkan STA-nya. Dengan cara pertama-tama kalian bisa klik V tables, kemudian klik ini Mannings, kemudian ini kita akan menggantinya menjadi 0,0025. Begitu juga dengan yang bawah, kita ganti juga menjadi 0,0025. Dan kita klik OK. Oke, jika sudah kalian bisa klik OK. Setelah itu kita akan memunculkan garis interpolation-nya pada ini tools, kemudian interpolation, kemudian yang within a range. Kemudian pada upstream-nya ini karena pada STA hilir-nya 3522 dan hulunya 1. Kemudian pada jarak antar interpolation-nya kita buat 50. Dan ini kita pilih yang generate. Ini interpolation, kita close. Nah, maka ini akan keluar interpolation-nya. Karena saya akan menganalisis sungainya dari atas, maka ini tanda panahnya sudah benar ya. Dan kita silang. Kemudian kita bisa silang yang race mapper-nya. Kita akan cek di race mapper-nya untuk melihat interpolation-nya. Nah, ini adalah sungai yang akan kita analisis. Kemudian kita akan membuat bench. Cara edit geometri. Nah, ini pada backline-nya. Kemudian setelah keluar backline-nya kita stop editing. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kita akan mengecek kembali pada geometrinya. Kita buka Higras kembali, kemudian maka ini sudah keluar ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat steady flow-nya dengan cara kita klik yang ini edit steady flow, kemudian numbernya kita klik 2, kemudian kita klik yang reach boundary condition. Kemudian pada upstream-nya ini kita pilih yang critical depth. Kemudian pada downstream-nya ini kita bisa melihatnya pada profile ini. Untuk dengan cara kita klik ini sampai sininya. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan ke yang tadi. Kita copy, kita bisa silang aja. Kemudian kita bisa masukkan downstream-nya itu di angka yang tadi. Kita Ctrl V, kemudian ini adalah nilai downstream-nya, kemiringannya 0,835 atau 0,008%. Dan kita klik OK. Kemudian pada PF1 ini jika pada soal ini PF1-nya itu diisi dengan 2 angka terakhir NIM dan PF2-nya diisi dengan nomor absen. Oke. PF1-nya karena NIM saya 2 angka terakhirnya 18, kita isi 18 dan nomor absen saya 13. Oke, kemudian kita save terlebih dahulu. Kita save flow sungai, flow ke kiri gitu aja. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita close. Kemudian kita akan
untuk menganalisis steady flow-nya. Dengan cara ini short ID-nya kita buat 001, kemudian flow regime-nya kita klik super critical, kemudian yang ini checklist yang foot plane, kemudian kita compute. Nah, pada proses ini tuh rata-rata banyak yang error. Nah, jika seperti ini maka sudah berhasil ya. Kita bisa silang, ini silang, kemudian ini jika sudah terisi semua, maka ini sudah selesai ya merencanakan sungainya. Nah, setelah itu saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UTS tersebut. Itu soal pertama yaitu berapa kemiringan dasar sungai. Nah, pada kemiringan dasar sungai ini kita bisa melihatnya di view profile, kemudian kalian bisa kontrol, kemudian kalian pilih titik yang bawah ini sampai titik atas. Nah, di sini kemiringan dasar sungai, maka kemiringan ini adalah 0,0841. 0 atau 0,08%. Ini adalah kemiringan sungainya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu berapa kedalaman sungai pada hulu, yaitu kita akan mengetahuinya pada view profile juga dengan cara maaf, untuk kedalaman sungainya kalian bisa klik yang ini, yang view cross section. Nah, kalian bisa kontrol juga, kemudian sampai ke hulunya. Nah, ini adalah kedalaman sungai pada hulunya yaitu 2,84 meter. 2,84 meter. Oke, kemudian menjawab soal yang ketiga yaitu berapa lebar sungai pada hilir sungai. Lebar sungai pada hilir sungai yaitu kita bisa mencarinya di cross section juga dengan cara ini kita pilih yang terendah STA-nya. Nah, 1, maka lebarnya kita klik kontrol lagi, kemudian lebarnya dari sini sampai sini. Oke, nah di sini lebarnya adalah 149,8 meter. Ini adalah lebar sungai pada hilir meter. Kemudian pada soal yang terakhir yaitu berapa kedalaman air setelah disimulasi dengan steady flow pada STA 1000. Oke, ini sama juga seperti yang tadi, tetapi pada STA-nya itu kita ganti dengan yang 1000. Nah, ini refer STA-nya kita ganti yang 1000. Nah, 1000. Dari kedalamannya sampai dari kedalaman paling bawah sini sampai sini. Nah, ini akan diketahui apakah banjir atau tidak. Di sini kedalamannya yaitu 0,597, maka yang terjadi tidak banjir karena batas air masih di bawah normal. Ini berarti menjawab soal yang D, yaitu kedalamannya 0,597 meter dan tidak terjadi banjir. Tidak terjadi banjir karena masih di bawah normal. Karena masih di bawah air normal. Oke, mungkin cukup itu saja eh, menganalisis sungai menggunakan aplikasi Hekras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.